Berikutnya kemudian hewan yang biasa dipakai untuk kurban adalah hewan kambing. Adapun hewan kambing ini, maka dia hanya cukup untuk satu orang saja. Artinya tidak bisa satu ekor kambing dipakai kurban untuk dua orang. Cukup hanya satu orang saja. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam Fathul Qorib dan demikian juga dengan kitab-kitab yang lain. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin. Satu ekor kambing hanya cukup dan boleh dipakai kurban untuk satu orang saja, tidak bisa lebih. Pernah ada suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada Al-Fakir. Ada satu keluarga yang mereka ini sebenarnya ingin berkurban, namun untuk membeli kambing itu tidak mampu. Kepala rumah tangganya, si ayahnya ini untuk beli kambing tidak mampu. Lalu kemudian antara si bapak, istri dan anak-anaknya patungan untuk membeli satu ekor kambing. Apakah kemudian kambing ini bisa dipakai untuk kurban dengan cara yang seperti demikian? Kalau memang langsung dari patungan masing-masing anggota keluarga, lalu langsung dibelikan menjadi satu ekor kambing, dan kambing ini adalah kurban untuk satu keluarga semuanya, maka itu tidak mencukupi sebagai kurban. Maka seandainya terlanjur disembelih, maka itu bukan kurban, namun itu seperti sembelihan hewan biasa. Supaya patungan keluarga yang seperti ini bisa menjadi cukup, maka hendaknya antara istri dan anak-anaknya mensedekahkan uangnya ini kepada bapaknya terlebih dahulu, kepada kepala rumah tangganya terlebih dahulu. Jadi si istri memberikan, "Pak, ini uang untuk sampean." Lalu anak-anaknya juga memberikan uang itu kepada ayahnya, "Pak, ini uang untuk sampean." Baru kemudian si ayah ketika uangnya sudah terkumpul semuanya, dibelikan satu ekor kambing dan kambing tadi dikurbankan atas nama si bapak. Maka ini sudah mencukupi sebagai kurban dan itu juga sekaligus menggugurkan tuntutan sunnah muakkadah dalam ibadah kurban untuk semua anggota keluarganya. Walaupun untuk masalah pahala, tetap yang mendapatkan pahala adalah si ayah yang telah berkurban. Seakan-akan kasihan kepada istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan pahala kurban. Sebenarnya tidak begitu. Istri dan anak-anaknya memang tidak mendapatkan pahala kurban. Namun mereka, si istri, mendapatkan pahala sedekah kepada suami, dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala sedekah untuk ayahnya masing-masing, dan bahkan itu menjadi suatu nilai plus karena sedekah kepada orang-orang yang dekat secara rahim, dekat secara kekeluargaan kepada kita, itu juga memiliki nilai yang lebih dibandingkan sedekah kepada orang lain, sehingga itu menjadi tidak masalah dan cukup untuk pelaksanaan kurban sekaligus mendapatkan pahala sedekah dari jalur-jalur yang lainnya lagi. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, sehingga yang mungkin biasanya ada satu ekor kambing ini dibeli dengan patungan dari beberapa orang, bahkan mungkin sampai 30 orang, 25 orang, mereka patungan untuk membeli satu ekor kambing, lalu kemudian disembelih, maka ini bukan kurban. Sembelihannya adalah sembelihan seperti hewan-hewan biasanya. Dan itu seandainya kemudian diatasnamakan kepada salah satu pihak, maka hanya pihak itu saja yang mendapatkan pahala kurban, dan orang yang lain ikut patungan yang lebih dari tadi itu sampai 25 sampai 30 orang, itu tidak mendapatkan pahala berkurban. Dan ini penting untuk diketahui supaya kita bisa lebih pas dalam menjalankan ibadah kurban di tahun-tahun ini, demikian juga dengan tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.